Shalom, my students. How are you today? Amazing. Wonderful. Yes. Okay, my students, as usual every morning, we want to do our daily devotion. Please take your Bible and then sit properly. Ya, persiapkan hati dan pikiran kamu, duduk yang rapi ya, nak. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kamu harus mempersiapkan hati, pikiran kamu, dan sikap kamu ya. Okay, today, Ma'am Ningsi want to lead our devotion. And Ma'am Ningsi, time is yours. Okay. Good morning. How are you today? Ya, puji Tuhan kita bertemu kembali, ya nak ya. Kita setiap hari itu harus berusaha untuk terus bersyukur. Look happy. Are you happy today? This morning? Give your the best smile. Kasih dulu senyum terbaik. Orang yang bersukacita itu mukanya nggak mutung, ya. But happy. Jadi smile. Sudah? Si Melki yang kelas 2 masih mutung mukanya. Dia nggak kasih smile ya. Smile-nya asem. Gitu. Ya, apapun yang sedang kamu hadapi, kadang-kadang pikiranmu lagi kesal, lagi bad mood ya istilahnya, atau whatever lah ya. But we have to try always happy, ya. Kalau bahasa Alkitabnya harus selalu sukacita, ya. Harus selalu sukacita. Oke. Kita berdoa. Engkau adalah Allah yang sampai hari ini tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Engkau satu-satunya Allah yang hidup. Engkaulah pemilik seluruh alam. Engkau adalah pemilik yang sesungguhnya. Engkau jugalah yang memiliki kehidupan kami. Dan untuk itu Tuhan kami bersyukur. Karena hidup kami ada di tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam Engkau. Kami terlindungi di dalam Engkau. Kami bersukacita karena Engkau. Terima kasih. Anugerah yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Mengenal Engkau. Dan semakin hari kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh merindukan hari-hari kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Itu sebabnya kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk berusaha kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau terus memberikan perkataan-Mu untuk mengubahkan kami. Berikan kami hati yang lemah lembut. Hati yang mudah diajar dan hati yang mau berubah. Supaya Engkau terus memberikan apa yang baru yang dari tahta-Mu. Terus memperbaharui kehidupan kami, menyelaraskan kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami semua menjadi kehidupan yang tersedia bagi Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami ada hanya untuk Tuhan saja. Biarlah semakin hari kami semakin mencintai Tuhan, dan kami mati terhadap diri kami sendiri, mati dari keinginan-keinginan daging kami. Berkati anak-anak ini Tuhan, bawa terus mereka untuk mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Karena itulah yang akan membuat mereka terus bertumbuh dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami siapkan hati kami. Nah sekarang kita harus hati-hati dengan apa yang kita dengar. Kadang nggak perlu juga semua didengar ya nak ya. Hal-hal yang negatif itu nggak perlu kamu dengar. Hal-hal yang membuat
membuatmu menjadi takut, nggak perlu kamu dengar. Ya di luar sana itu ya, di luar, maksudnya maksudnya di luar sana itu apa maksud di luar sana? Gimana membahasakannya ya? Di luar sana lah pokoknya ya nak ya. Banyak informasi yang membuat kamu itu, yang membuat kita menjadi khawatir, takut, ya, khawatir, takut, marah. Tanpa kamu sadari, yang kamu dengar itu mempengaruhimu. Dan memang seperti itu kenyataan, seperti itu akibatnya. Ya, kadang-kadang ada juga itu beberapa acara di TV yang sebenarnya tidak baik untuk ditonton. Ya, banyak ya nak ya, yang membuat kamu akhirnya nanti berpikir bahwa teori-teori mereka itu benar, sekalipun itu nggak seperti yang firman Tuhan mau, atau yang seperti firman Tuhan katakan, tidak sejalan dengan firman. Ya, jadi kamu kan punya firman, ya, anak SD, TK, SMP. Lebih baik kamu mendengarkan yang benar. Salah satu caranya, kemarin saya sampaikan bahwa kamu belajar untuk mengucapkan firman, mendeklarasikan firman, ya nak ya. Jadi, jangan dikira, aku kan masih kecil, saya kan masih kecil, nggak ngerti. Siapa bilang? Nggak ada, itu justru pemikiran yang salah, itu salah satu pemikiran yang salah. Ketika kamu berpikir, aku kan masih kecil, nggak ngerti, nggak bisa. Nah, itulah salah satu pemikiran yang salah. Kalau saya berpikiran bahwa kamu masih kecil dan tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada gunanya disampaikan firman, saya nggak mau menyampaikan firman. Ngapain saya melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya? Melakukan sesuatu yang sia-sia, tanda kutip, seperti itu ya. Tapi kenapa saya, teachernya atau siapa saja, mau menyampaikan firman? Karena memang kamu bisa. Sekalipun masih kecil nak, ya, jangan berpikir itu firman hanya untuk orang besar. Itu juga pemikiran yang salah. Kamu dengar itu dari mana? Ya, dari mana? Itu juga, kalau kamu mendengar seperti itu juga salah. Roh Tuhan itu, Roh Kudus, tidak dibatasi oleh usia. Yang anak-anak nggak bisa, yang orang dewasa bisa. Kamu tuh sedang membatasi firman. Tidak, firman itu untuk semua. Untuk semua umur, untuk semua orang, untuk semua bangsa, untuk semua, apalagi ya, warna kulit, untuk semua orang kaya, orang miskin, orang apa saja, untuk semua yang namanya makhluk. Firman itu untuk itu. Dia tidak dibatas-batasi, tidak dikotak-kotakin. Yang ini untuk orang kecil. Bisa dilakukan sama anak kecil, sama anak besar nggak bisa. Siapa bilang? Itu juga salah. Ya? Coba belajar dari hidup Yesus. 12 tahun udah khotbah dia. Ya kan? 12 tahun loh. Dia udah duduk itu di bait Allah. Dia mengajar. Itu anak-anak itu. Ya, kamu lebih dari 12 tahun. Artinya kamu juga bisa. Jangan berpikir, entah apa itu yang dibilang. Nah, itu salah. Dari mana kamu dengar itu? Ya, kamu bisa. Kalau kamu disampaikan firman, itu karena Tuhan tahu kamu bisa melakukannya. Hidup di dalam firman itu. Itu baru pemikiran yang benar. Nah, kalau kamu punya pikiran kayak gitu, benarlah itu.
Ya, firman yang kita dengar itu artinya bisa kita lakukan, bisa kita hidup di dalam, bisa kamu hidup di dalamnya. Termasuk seperti hari ini, kamu harus menjauhkan telingamu dari hal-hal yang nggak benar. Kalau kamu mendengar ada yang tidak benar, tinggalkan. Kalau kamu mendengar sesuatu, berita-berita atau pendapat teman-temanmu yang membuatmu akhirnya menjadi takut, khawatir, marah, tinggalkan. Nggak penting mendengar yang kayak gitu. Itu hanya membuatmu menjadi bertentangan dengan roh Tuhan. Ya, karena yang dari Tuhan itu damai, sukacita, ya, kerajaannya ya, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita ilahi. Jadi kalau yang kamu dengar itu, nak, membuatmu akhirnya kehilangan sukacita, ya, kehilangan apa tadi? Kebenaran, kehilangan damai sejahtera, tinggalkan. Jauhi, tinggalkan. Gak penting itu kamu dengar. Gitu cara menjagai hati. Ya, jadi generasi yang berbeda. Jangan abu-abu. Posisi di hadapan Tuhan itu hanya ada dua. Panas, dingin. Hangat-hangat, suam-suam kuku, nggak ada itu. Langsung ditendang itu, ya. Hanya tentukan pilihanmu. Panas atau dingin. Jangan suam-suam. Nah, ya. Karena kita anak Tuhan, harus panas, harus bergairah, harus terus sukacita. Jangan dingin lah. Ya, memang posisi itu ada, tapi itu bukan posisi yang Tuhan mau, yang dingin itu, ya. Jangan enggak panas, enggak dingin, suam-suam, itu enggak ada di hadapan Tuhan, enggak ada posisinya itu. Ya, nak ya, itu langsung ditendang itu. Karena enggak bisa berdiri di hadapan Tuhan yang suam-suam. Langsung ditendang. Apa ditendang? Ditendang ya, bukan ditendang ya. Ditendang. Kok ditendang? E-nya E lemah ya, bukan E kuat ya. Ya kan, Cerlot ya? Benar saya ya? Ditendang. Jadi jangan, ya udah setengah, apa namanya, ya pokoknya aku, kalau ini ikutlah, daripada nanti aku ditolak teman-teman. Ya setengah baik, setengah tidak baik, setengah panas, setengah dingin. Suam-suam itu namanya, nak. Kalau suam-suam, apa suam-suam itu? Kadang dingin, kadang panas, kadang dingin, kadang panas, kadang sukacita, kadang enggak, kadang itu ya. Kadang hidup dalam kebenaran, kadang ikuti dunia ini. Itu suam-suam. Yang suam-suam enggak ada posisinya, ditendang. Langsung out. Karena nggak bisa berdiri di hadapan Tuhan orang yang model kayak gitu. Nggak bisa, ya. Suam-suam itu tidak ada posisinya. Makanya langsung disingkirkan. Karena nggak ada titik koordinatnya yang suam-suam. Kalau dingin, dingin. Panas, panas. Ya, nggak ada purba. Apa itu? Purba baik. Ya, setengah-setengah benar, setengah-setengah nggak benar. Nggak ada posisi itu, nak. Itu kalau gitu langsung disingkirkan sama Tuhan. Ditendang, ditendang. Tidak ada bisa orang berdiri di hadapan Tuhan dengan posisi suam-suam. Panas atau dingin? Tentukan pilihanmu sekarang. Enggak ya. Harus panas karena kita punya roh Tuhan. Jangan dibilang punya roh Tuhan tapi posisinya dingin. Bisa memang Tuhan lihat posisi itu karena ada koordinatnya kan. Tapi dingin. Tuhan nggak bisa kerja sama orang kayak gitu. Nah sekarang kita bilang kita punya roh Tuhan, tapi hatinya dingin, posisinya di posisi dingin, nggak benar tuh, bohong juga itu. Ya, apa yang dingin itu? Ya takut tadi, ya khawatir tadi, mulai mempercayai apa yang dibilang orang-orang, apa yang kita dengar, padahal itu salah, nggak benar sama sekali. Ya. Nggak benar, ya banyak. Ya kan? Jangan mempercayai apa yang nggak benar, sama seperti Daud.
waktu dia datang ke medan pertempuran, ngelihat bangsa Israel diintimidasi sama Goliat, dikata-katain yang buruk. Apa kau bangsa, mana Allahmu? Buktinya kami bisa menjajah kau. Kira-kira gitulah ya bahasa si Goliat ini. Apa hebatmu? Mana? Kau bilang kau punya Tuhan. Kau bilang kau, kalian bilang kalian, gitu ya si Goliat. Punya Allah yang besar, mana? Melawan aku aja kalian nggak sanggup. Itulah si Goliat ngomongnya. Dan dia berhari-hari ngomong kayak gitu. Terus dia pojokin itu bangsa Israel. Diintimidasi terus. Sampai hilang semua keberanian harga diri bangsa Israel. Mengkerut semua. Sembunyi berondok bahasa Indonesia, bahasa Medannya. Ketakutan. Dan mereka mempercayai apa yang dibilang Goliat. Iya ya, mana Allah kita ya? Kok gak dibela kita ya? Kok gak dibunuh siapa ini? Oh, udah macam. Akhirnya mereka tidak mempercayai lagi Allah mereka. Mereka berondok, ketakutan. Karena mendengar khotbah si Goliat tadi. Tak dari mana si Goliat itu berkhotbah kayak gitu ya kan? Nah, sampai datang Daud. Dia dengar juga kata-kata Goliat itu. Didengarnya. Apa bukti dia mendengar? Apa bukti Daud mendengar kata-kata si Goliat? Ya dia kan menjawab, dia kasih respon. Kalau dia nggak dengar, ngapain dia kasih respon? Dia dengar, apa ini orang ini gitu, bingung dia kan? Ih, siapa ini? Ya, ada-ada aja ini. Mau raksasa kek, mau siapa kek? Pak jago-jagoan ini gitu kan? Datang si Daud. Dia tidak membiarkan telinganya mendengar terus-terusan khotbah si Goliat itu. Dia ngomong, siapa kau berani menghina barisan Allah yang hidup? Siapa kau, Pak? Dengan kau mau besar, kau mau apa? Siapa kau? Daud nggak ngasih telinganya, pikirannya untuk meresponi apa yang dikatakan Goliat. Ya lihat bangsanya, iya orang ini udah berondok, udah ketakutan. Dilihatnya, Daud marah. Marah kenapa? Marah karena si Goliat itu menghina Allahnya, ya. Dan barisannya, barisan Allah itu yaitu rakyat Israel itu, warganya, masyarakat Israel itu, ya. Dia nggak terima. Bener nih, si Goliat nih. Habis ini sekali nih, matilah ini. Ya, udah. Kalau ini nggak dibunuh, ini akan terus mengintimidasi nih. Singkat cerita, kamu tahu ceritanya kan, Nak? Diambil itu batu, cium. Sap. Alkitab menuliskan, singkat cerita, itu batu masuk ke sini. Ya, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkata, itu batu masuk ke keningnya si Goliat, itu pekerjaan Allah. Ya, bahkan batu yang dipilih Daud itu pun pekerjaan Allah, pekerjaan roh, ya. Bukan batu sembarangan yang diambil Daud untuk bisa masuk ke kepala si Goliat itu. Ya, itu lain lagi ceritanya. Batu itu, cerita tentang batu. Ya, kebenaran tentang batu si Daud itu. Singkat cerita, kita lihat di dalam Alkitab sejarahnya bahwa akhirnya Goliat mati. Tumbang. Bayangin tuh tingginya berapa meter tuh, karena Goliat itu raksasa loh. Kalau kayak Bang Dery yang kelas 9, nggak apa-apa ya, kecil ya. Bang Dery didorong aja jatuh itu. Kenal anaknya Bang Dery yang kelas 9? Ya, dorong pakai satu tangan aja, jatuh itu. Lah ini Goliat raksasa,
tinggi, bermeter-meter tingginya. Jangan dikira juga seperti orang biasa. No, dia tinggi, besar, tinggi. Kamu dorong pun dia nggak jatuh. Dan dia memang jago. Kamu dorong nggak jatuh itu. Jadi jangan berpikir, kecilnya macam Bang Dery, gampang. Enggak. Daud pada masa itu juga masih remaja. Ya, ganteng katanya si Daud ini. Ya semua kayaknya bangsa Israel ganteng-ganteng ya. Sekarang kan orang Israel juga ganteng-ganteng, cakep-cakep ya. Beda sama kita Batak di sini ya kan. Kita segi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau orang Yahudi itu, wis. Saya belum pernah sih ketemu orang Yahudi. Tapi dari gambar-gambarnya, dari film-film yang pernah di TV, cakep-cakep merekanya. Jadi Yesus juga cakep sebenarnya secara fisik. Ya, kita kembali ke cerita kita. Ya, matilah itu si Goliat. Bunyinya mungkin bukan ting, bukan gitu, tapi boom, gitu ya. Karena kan nemplok itu batu, jatuhnya nggak langsung gitu. Gini dulu, kayak di film-film itu kan. Yang si Goliatnya. Jatuh pelan-pelan ke belakang. Boom, gitu kan. Tumbanglah itu si raksasa itu. Kalau Bang Dery jatuh kayak gitu bunyinya, ting gitu ya kan. Tapi kalau si Goliat jatuh bunyinya, boom. Waktu jatuh si Daud, waktu jatuh si Goliat, Daud nggak heran. Jatuh. Wih, jatuh ya, nggak gitu si Daud. Wih, jatuh. Wow, nggak gitu si Daud. Bangsa Israel yang kayak gitu, yang terintimidasi tadi. Wih, jatuh ya. Bisa ya, gitu. Tapi Daud enggak. Dia enggak heran dia. Karena dia tahu memang Goliat itu pasti kalah. Dia tahu siapa Allahnya. Daud tahu siapa Allahnya. Gampang bagi Allah. Enggak usah Allah turun tangan. Aku aja, kata si Daud ya. Singa, apalagi katanya, beruang, apalagi. Kalau ganggu domba-dombaku aja, aku sikat habis. Apa lagi kau? Jadi si Daud menyamakan si Goliat itu kayak singa yang mau makan domba-domba dia. Dia kan menggembalakan domba disuruh bapaknya ya. Daud kan menggembalakan domba-domba disuruh bapaknya. Jadi kalau ada singa mau makan domba-domba itu, dihajar sama si Daud. Kalau mau makan domba, habis, matilah singa itu. Tahap apalagi itu kambing domba si Daud, hajar, mati. Nah kayak gitu dipikirnya si Goliat itu, bagi dia kayak gitu si Goliat, cabi-cabi mati nih. Gitu, dia nggak takut. Bener mati kan, dan Daud itu biasa sama dia kayak gitu. Mati. Nah, kayak gitulah buat hal-hal yang negatif yang mendatangi kamu. Bunuh, mati. Jangan didengar. Bunuh, mati. Caranya gimana? Tinggalkan. Kalau itu berasal dari teman-temanmu, suara-suara yang membuatmu ketakutan, tinggalkan. Kalau itu suara dari teman-temanmu yang membuatmu menjadi malas, tinggalkan. Kalau ada teman-temanmu bersuara membuatmu menjadi melawan orang tuamu, tinggalkan teman kayak gitu. Bukan musuhan ya, jangan bermusuhan, nggak boleh. Tapi jangan dengarkan orang kayak gitu. Kalau perlu tegur, bunuh kayak si Goliat itu ya, dibunuh sama si Daud. Tegur temanmu yang kayak gitu. Kamu juga harus bisa menjadi terang seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ya, hal-hal negatif yang kamu dengar, bunuh. Kamu seperti Daud membunuh Goliat. Jangan biarkan itu menurunkan imanmu. Ya nak ya, jagai hidupmu, harus. Ada lagi beberapa mungkin yang salah ya, bahwa udah biasa sekarang orang tua membujuk anak-anak, bukan, udah biasa, memang kayak gitu zaman sekarang.
orang tua yang ngalah sama anak. Nah, itu pengajaran yang salah itu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan sampai zaman selama-lamanya nggak ada ditulis firman Tuhan kayak gitu. Ya, tapi biasa sekarang terjadi kayak gitu. Orang tua dikendalikan sama anaknya. Orang tua yang takut sama anaknya. Dan rata-rata seperti itu. Akhirnya itu menjadi sebuah teori tanpa disadari. Tapi firman Tuhan nggak kayak gitu bilang. Nggak ada firman Tuhan bilang gitu. Lama-lama nanti akan tiba masanya orang tua dikendalikan anak-anak. Nggak ada kayak gitu. Yang ada itu, hai orang tua, didiklah anakmu. Pada masa mudanya, supaya pada masa tuanya, anakmu tidak menyusahkanmu. Cambuk kalau perlu. Itu dari zaman dulu. Sampai hari ini. Sampai selama-lamanya. Kayak gitu model orang tua mendidik anaknya. Ya, tapi sering kita dengar dari teman kita kan, oh aku gini buat sama mamaku, wow, didengar, mamaku kan apa, akhirnya timbul, kamu dalam dirimu ikut juga gitu, oh iya ya, berarti gitu nanti ku buat di rumah sama orang tuaku ya, nah itu udah bertentangan itu dengan firman. Makanya yang kayak gitu tinggalin, itu hanya merusakmu saja itu. Ya, itu hanya merusakmu, membuatmu jadi tidak ikut dalam pola Tuhan. Tuhan itu punya pola, punya aturan, nak. Nggak bisa aturannya kamu yang buat, kita yang buat, nggak bisa. Pola dari Tuhan, Tuhan yang buat. Oke? Polanya adalah anak harus taat sama orang tua. Bukan memanfaatkan orang tua. Kalau kamu lakukan memanfaatkan orang tua, itu kamu tidak di dalam pola Tuhan. Jahat itu namanya. Ya, oke. Saya rasa sampai di sini dulu perenungan kita. Ingat, hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Ya, kalau kamu nggak mengerti, boleh tanya. Sharing sama teacher, sama saya, sama madam. Boleh, ya nak ya? Supaya kamu bertumbuh, itu aja. Yang saya rindukan itu kamu bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, karena kamu harus menjadi orang yang tersedia bagi Tuhan. Pada masanya Tuhan akan memakaimu dan Tuhan bisa, ya, kamu siap bagi Tuhan. Oke? Itu saja, terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada teacher Astrid. Okay, thank you, Mem Ningsi, for the word of God. Give the thumbs to Mem Ningsi, my students. And give applause to our God. Ya, jadi luar biasa firman hari ini ya, nak. Kenapa? Agar kita lebih penting mendengar. Kalau kita mendengarkan hal yang benar, kita harus ngapain? Ya, kita harus yang pertama mendeklarasikan firman, memperkatakan firman. Sedangkan kalau kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik, ya seperti Daud tadi terhadap Goliat, kita tinggalkan ya. Agar apa? Ya, agar itu jangan sampai membunuh iman kamu. Okay, my students, that's all daily devotion for today. Ya, tadi teacher lihat masih ada sebagian anak-anak teacher ya yang tidak mengikuti dengan baik, lari ke sana kemari ya, kamera kamu ke arah atap rumah kamu. Besok-besok jangan begitu ya, nak. Bisa ya? Okay, now you can open your microphone. Say bye-bye to you. Bye. Bye. Bye.